Diajak salam damai, seekor gorila besar malah ngacungin jari tengah. Satu keluarga simpanse tinggal di sebuah kebun binatang. Namun saat itu ada satu simpanse baru yang terlihat sedikit agresif. Tak jauh dari mereka, ada beberapa orang yang sedang mengawasi pergerakan hewan-hewan itu. Mereka adalah para peneliti. Mereka kala itu ingin mendamaikan simpanse baru itu dengan keluarga simpanse lama. Sampai akhirnya keluarga simpanse ini kabur karena diganggu oleh simpanse yang baru saja datang. Namanya adalah Pavo. Gak suka diganggu, Pavo ini sangat marah, bahkan nyaris menyerang para peneliti. Tapi tiba-tiba ada pergerakan aneh yang ternyata itu adalah simpanse tertua yang bernama Josh. Tiba-tiba Pavo stres. Salah satu dari mereka ketakutan. Pavo malah ingin menyerang si pemuda yang ketakutan itu. Beruntungnya Josh dengan sigap menghalangi Pavo menyerang si pemuda itu. Bahkan Josh pun menendang si Pavo hingga tubuhnya terpelanting. Setelah itu Josh mengatakan bahwa dia adalah simpanse yang hebat dan tak ingin dikalahkan oleh siapapun. Pria botak ini kemudian memperkenalkan si pemuda itu kepada Josh bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja ikut penelitian. Tapi sepertinya Josh tidak suka dengan kehadiran pemuda itu. Ia tak senang berkenalan dengan orang baru. Pria botak ini pun berusaha untuk menjelaskan bahwa mereka semua harus berteman, termasuk sama simpanse yang baru ini. Mereka tidak boleh berkelahi dan harus menjadi sahabat. Tapi saat pria botak itu mengelurkan tangan, Josh bukan menyambutnya, malah memberi jari tengah. Bener-bener ya si monkey satu ini. Tapi setelah berkali-kali dijelaskan, akhirnya Josh pun mengerti apa yang dimaksud. Di sebuah hutan suaka alam liar, langit tiba-tiba bergemuruh. Kemudian sebuah benda bercahaya melesat dan jatuh. Ada banyak benda yang jatuh saat itu. Seekor serigala yang penasaran menyentuh benda tersebut. Benda itu pun mengeluarkan asap hijau, lalu dihisap sama si serigala. Benda aneh itu juga menarik perhatian si gorila besar yang bernama Josh ini. Karena rasa penasaran, George juga menyentuh benda itu. Benda itu mengeluarkan asap hijau yang membuat George berteriak. Keesokan paginya, para pengurus suaka alam mendapat kabar kekacauan itu. Bahkan ada banyak hewan-hewan lain yang sudah mati. Dan yang bikin terkejut, pria botak ini menemukan George bersembunyi di dalam goa dengan luka di tubuhnya. Ketika George keluar dari goa, orang-orang ini pun terkejut karena ukuran tubuh George yang tiba-tiba menjadi sangat besar. George terlihat mengalami stres yang membuat ia menyerang binatang lain. Mereka kemudian menelusuri suaka alam itu, lalu menemukan benda aneh yang telah membuat mereka menjadi gaduh. Mereka kemudian membawa benda aneh itu untuk diteliti lebih lanjut. Gak lama kemudian malah ada kabar di televisi kalau gorila Josh kabur dari hutan suaka alam. Seketika mereka semua mengerahkan personil untuk mencari George, hingga akhirnya George pun berhasil diamankan. Namun lagi-lagi Josh membuat kejutan karena kali ini tubuh George sudah bertambah 2 kali lipat lebih besar lagi dari sebelumnya. Gorila besar tiba-tiba mengamuk. Gorila bernama Josh ini terus memukul jeruji besi yang mengurung tubuhnya sampai jeruji besi itu pun roboh. George yang sepertinya sangat stres kemudian kabur keluar ke jalan raya, membuat suasana jalan raya menjadi gaduh. Bahkan banyak mobil yang dihancurkan oleh George. Ketika George berhasil ditenangkan oleh si pria botak, tiba-tiba beberapa petugas datang. Bahkan ada yang melalui udara. Mereka langsung menembakkan obat bius kepada George. Perlahan-lahan tubuh George kini mulai lemas. Dalam hitungan menit, George langsung menggelempang ke tanah. Sementara itu beberapa petugas yang sedang patroli di udara tiba-tiba melihat pergerakan aneh. Mereka melihat seekor serigala, tapi ukurannya sangat besar sekali. Mereka semua kemudian turun ke hutan suaka alam. Tujuan mereka untuk memusnahkan serigala besar yang meresahkan itu. Tapi yang terjadi, mereka malah jadi buruan si serigala besar. Bahkan helikopter mereka diserang, sampai-sampai helikopter mereka pun jatuh dan meledak. Tersisalah si abang yang satu ini, tapi nyawanya juga di ujung tanduk karena tepat di belakangnya serigala besar itu sudah siap untuk menerkam. Akhirnya mereka semua pun tewas. Setelah itu serigala ini masuk ke dalam kota, menyerang mobil-mobil besar yang saat itu sedang melintas. Suasana kota menjadi sangat mengerikan. Tak jauh dari sana, tepatnya di pesisir Teluk Meksiko, ada sesuatu benda aneh yang bergerak, berasal dari dalam laut. Gerakan itu menimbulkan ombak yang sangat besar. Sementara itu si gorila George yang sedang dikerangkeng tiba-tiba kupingnya bergerak. Beberapa saat kemudian, George berteriak lalu mengamuk dan berusaha untuk kabur. Akibat dari ulah George itu, pesawat yang mereka naiki jadi bergoyang-goyang. Gorila besar ini semakin tak bisa dikendalikan. Ia bahkan melempar pilot yang ada di dalam pesawat itu. Sebagian badan pesawat itu meledak. Lalu dengan sigap, pria botak ini menyelamatkan temannya, meninggalkan George sendirian di dalam pesawat. Lalu mereka bertiga pun selamat. Sementara pesawat yang ditumpangi George akhirnya jatuh dan meledak. Namun ketika mereka memeriksa puing pesawat, mereka tidak menemukan jenazah si George. Mereka semua pun bergegas untuk kembali ke sebuah laboratorium. Setelah diperiksa, ternyata George berhasil kabur bersama seekor serigala besar dan mereka semua dalam keadaan sehat. Di tengah kota, seekor gorila dan serigala mengamuk. Mereka melemparkan mobil ke sana kemari, bahkan memanjat gedung, menghancurkan helikopter, juga menggigit para hewan-hewan peliharaan orang. Anehnya, serigala ini tak mempan oleh tembakan. Sesaat kemudian, serigala ini mengaum. Lalu tiba-tiba, dari sungai keluarlah ombak yang sangat besar. Seperti ada makhluk yang sedang bergerak, lalu membalik kapal pesiar yang sedang berlayar. Ini adalah wujud dari makhluk itu. Sangat mirip seperti buaya, tapi bukan buaya. Para petugas pun kemudian mengepung hewan-hewan itu.
itu. Tapi tembakan mereka sama sekali tidak melukai makhluk itu. Bahkan bagi makhluk itu, tembakan itu seperti gigitan semut saja. Ketiga hewan besar itu terus mengamuk, memakan kapal selam, menghancurkan pesawat yang sedang terbang, dan terus merusak mobil-mobil yang ada di depan mereka. Beberapa negara kemudian memberikan bantuan, mengirimkan pesawat militer untuk menangani tiga hewan yang mengerikan itu. Saat ini beberapa petugas penelitian suaka alam liar hendak pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kemunculan George. George pun berteriak menandakan bahwa ia sedang marah. George lalu menghancurkan helikopter dan membuat mereka semua tak jadi pergi. Jadi setelah berhasil menghancurkan helikopter, gorila bernama George terus mengamuk menghancurkan tower di ujung gedung. Tak puas membuat tower itu bengkok, George kemudian terus naik sambil memukuli tower itu. Lalu tiba-tiba ia melompat dan menggenggam tubuh salah satu wanita yang terjebak di atas gedung. Tubuh wanita itu kemudian dilempar lalu masuk ke dalam mulut si gorila dan gorila itu memakannya. Di bawah seekor monster buaya tiba-tiba menerobos gedung. Ia berjalan hingga tembus ke bagian sisi gedung lainnya. Monster ini terus naik. Seekor serigala juga sudah sampai di atas tower. Masih tersisa dua orang yang terjebak. Mereka pun bergegas untuk naik ke atas helikopter. Tapi belum sempat mereka kabur dari tempat itu, tiba-tiba mereka berdua pun dibuat kaget dengan pemandangan gedung itu mulai roboh. Lihat gedung setinggi itu mulai condong. Sementara ketiga makhluk besar itu terus bergerak melata ke ujung gedung seperti sedang bermain kejar-kejaran. Ketiga makhluk itu pun ikut jatuh. Jalan di kota itu tiba-tiba menjadi gemuruh, debu dan abu serta puing bangunan berserak di mana-mana. Dalam kegelapan, si pria botak dan temannya berhasil selamat. Lalu tak lama kemudian, puing-puing bebatuan bergerak. Lalu George tiba-tiba muncul. Namun tubuh George kini 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kok bisa ya? Tubuh gorila itu tiba-tiba membesar 10 kali lipat dari ukuran tubuh sebelumnya. Namun meskipun tubuhnya membesar, gorila cerdas ini tetap bisa berbicara dengan bahasa isyarat bersama dengan pengasuhnya. Tapi tak lama kemudian, makhluk lain juga muncul dari puing-puing reruntuhan, membuat George tiba-tiba marah. Lalu Davis pun berkata bahwa mereka berdua harus bekerja sama untuk menghentikan kedua makhluk besar itu agar makhluk itu tidak menghancurkan kota. Davis dan George kemudian bersama-sama memarahi kedua makhluk itu agar berhenti. Tapi makhluk itu bukan menuruti kata George, malah memberikan perlawanan. Buaya monster itu pun kemudian berkelahi dengan George. Di tengah-tengah puing reruntuhan, tiba-tiba si serigala juga muncul. Gorila George pun berkelahi dengan serigala. Ternyata ketiga makhluk besar itu bukannya berteman, tapi mereka saling bermusuhan. Davis pun mencoba untuk membantu George dengan menembaki serigala itu. Sampai-sampai serigala itu malah berkelahi sama si buaya. Perkelahian sengit itu diakhiri dengan tewasnya si serigala yang kepalanya dimakan buaya. Lalu sekarang tinggal buaya sama si gorila George. Untuk membantu George, Davis melemparkan bom molotov yang tepat masuk ke kupingnya si buaya. Buaya darat monster itu pun meledak, lalu tubuhnya terkulai di tanah. Tapi monster itu bukannya tewas, tapi kemudian ia bangkit lagi. Wah, hebat bener ya. Buaya ini lalu mengibaskan ekornya. Beruntung si gorila George menahan ekor buaya itu. Malah gorila George yang dihempaskan sampai tubuhnya tertancap besi. Buaya monster itu kemudian menyerang George, yang mana tubuh George sudah terluka. George pun tak bisa melawan. Melihat George sudah mulai lemas, Davis tak mau diam saja. Ia kemudian menaiki kendaraan perang dan berusaha untuk mengoperasikan sebuah senjata. Ketika senjata itu diarahkan ke monster buaya dan menembakinya, tapi tembakan itu ternyata nggak mempan. Monster buaya malah mendekat. Davis pun langsung mengoperasikan senjata lainnya yang lebih hebat. Tubuh monster buaya itu pun tertembak lalu terbakar. Tapi lihatlah, lagi-lagi monster ini bangkit kembali dan ia pun semakin marah, geram sekali ingin membunuh si Davis. Selangkah lagi Davis terbunuh, tiba-tiba gorila George melompat lalu menancapkan senjatanya tepat mengenai mata si buaya. Dengan kekuatan penuh, akhirnya gorila George pun berhasil membunuh si buaya monster. Saat itu Davis pun merasa lega karena ia selamat, tapi tidak dengan gorila George yang sudah mengalami luka. Gorila ini pun menjadi lemah, tubuhnya terkulai di atas puing-puing bangunan. Davis yang melihat sahabatnya George lemah pun sangat sedih. Ia berusaha untuk menyemangati George dengan mengajaknya berbicara bahasa isyarat. Saat ini George pun masih bisa merespon, bahkan mereka berdua pun masih sempat bersalaman. Tapi tiba-tiba saja nafas George mulai tersengal-sengal, tangannya pun tiba-tiba tak berdaya. Melihat itu Davis sangat sedih. Lalu tak lama kemudian nafas George mulai menghilang. Selang beberapa waktu, sebuah mobil datang menghampiri. Ternyata itu adalah mobil wanita teman George bersama dengan pemilik hutan suaka alam. Mereka mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian George karena Davis telah merawat George dari kecil. Sementara itu para warga sipil berhasil diselamatkan oleh para petugas. Lalu ada seorang ibu yang bertemu dengan anaknya. Tapi semua momen itu justru membuat Davis menjadi sedih karena ia harus kehilangan George yang telah menyelamatkan nyawanya. Ya, namanya juga hidup, kehilangan itu harus siap dihadapi. Tapi secara tak terduga Davis melihat sebuah pergerakan yang berasal dari tangan George. Jangan-jangan George masih hidup. Davis pun kemudian menoleh ke arah George. Ia lantas marah-marah dan memaki-maki George. David sepertinya sudah tahu kalau George sebenarnya belum meninggal.
gagal. Lalu George pun kemudian mengangkat tangannya, mengacungkan jari tengah. Seketika Davis pun kesal karena dikerjain. Namun mereka semua sangat bahagia. Meskipun kini tubuh George jauh lebih besar, tapi ternyata tubuh George juga kebal terhadap luka, bahkan bisa sembuh hanya dalam waktu sekejap. George pun berkata bahwa ia baik-baik saja. Melihat sahabatnya baik-baik saja, Davis sangat senang. Tapi gorila George malah meledek Davis karena dekat dengan seorang perempuan. Dasar si gorila ganjen. Akhirnya mereka pun kembali merawat George dan membawanya ke hutan suaka alam liar, di mana itu adalah habitat George tinggal sebelumnya. Dan George pun kembali menjadi gorila yang baik hati dan penyayang.